Jadi sekali lagi terima Bang kasih Rocky dan Gerung, mungkin kita akan Bapak bertemu Bangsa. lagi. Dan ini perut saya masih kenyang, saya nggak perlu makan malam karena saya tadi makan ikan paling enak di Asia Pasifik. Yaitu di Lombok Tengah itu. Karena itu ikannya enak betul. Dan ikan itu mesti dimakan, jangan dihafal nama-namanya. Aduh, hindir lagi nih. Dapat sepeda. Dapat sepeda. Dan saya memilih ikan tadi bagian kepalanya. Karena kepala ikan lebih berguna dari kepala negara. Soal ijazah, angkat tangan. Soal capres, campur tangan. Soal hutang, lepas tangan. Soal Cina, cium tangan. Tapi pendukungnya tepuk tangan. Siapa itu? Kominfo baru aja salah posting poster selamat ulang tahun Jokowi. Coba lu lihat nih posternya. Kayak poster Astagfirullah. ya kan? Jujur menurut gue Kominfo jahat banget bikin poster kayak Bahaya nih Karena gue Kominfo. pribadi masih pengen umur Pak Jokowi ini panjang gitu. Karena gue nggak sabar pengen lihat Jan Etes ikut pilkada. Tapi posternya udah di take down dan Kominfo juga udah minta maaf, udah ngerevisi posternya. Padahal menterinya Kominfo ini ketua Projo tahu, relawan diehardnya Jokowi. Tapi kok bisa bikin poster salah? Tapi gue pribadi ingin mengucapkan juga selamat ulang tahun kepada Pak Jokowi. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dinasti politiknya terus berjaya. Hai hai hai, saya mau ngomentarin ini para pendukungnya Jokowi yang zaman dulu, yang sekarang sudah sadar sejak ada keputusan MK. Kamu ini teriak-teriak negor saya. Saya dari dulu, dari 2019, saya sudah siuman, sudah sadar sejak Prabowo masuk ke kabinetnya Jokowi. Dan saya teriak-teriak nih selama ini. Teriak-teriak menyerang KPK, nyerang kepolisian, nyerang TNI, nyerang semuanya itu. Kalian kemana? Kalian sibuk menghujat gue. Setelah ada keputusan MK, kalian negor gue, katanya gue ndak suara. Selama ini gue teriak-teriak tentang dana 303, yang tentang dana perjudian online pun 303 itu. Saya teriak-teriak, kalian menghujat gue, inget nggak? Saya teriak-teriak bahwa perjudian online ini uangnya akan dipakai untuk pemilu 2024. Kalian menghina gue, kalian menghujat gue. Saya waktu itu berjuang tuh sama Aiman. Kalian sibuk mengucapin gue. Setelah saya sekarang nyerang oknum kepolisian, kalian teriak-teriak ngapain sih kayak itu? Saya berjuang ini untuk menegakkan keadilan dengan cara saya sendiri. Bagaimana saya menggoyang kakinya Jokowi, tangannya Jokowi dengan apa? Kepolisian, KPK, TNI, itu kan tangan-tangannya Jokowi. Saya harus nyerang di situ. Itu prinsip saya. Kalau kamu tidak suka dengan narasi saya, blokir aja saya. Terlambat banget lo teriak-teriak begitu. Tentang korupsi-korupsi itu, saya sudah naikkan dulu. Tentang pertambangan, tentang ini yang ada oknum polisi yang kaya raya itu, yang dijadiin lahan pencucian uang. Saya teriak-teriak, kalian kemana? Digorong-gorong. Kalian kemana? Saya diem loh kemarin ditegur. Kalian kemana? Saya teriak-teriak selama ini loh. Kasus itu tiba-tiba tenggelam. Saya capek loh naikin kasus-kasus itu. Tentang pertambangan, tentang ini, tentang itu. Kalian masih sibuk memuja Jokowi. Saya teriak-teriak capek loh. Kok saya setiap anuan gitu? Saya tuh berjuangnya dengan cara saya sendiri. Saya tahu caranya kemana. Selawaras. Apakah benar di era Jokowi ini koruptor dilindungi sepanjang mau bergabung dan mendukung pencawapresan anaknya? Kita tahu bahwa ketika Pilpres banyak pejabat-pejabat yang bermasalah yang diduga terlibat korupsi tetapi dibiarkan begitu saja karena mereka mendukung Capres 02 di mana di dalamnya ada anaknya sebagai cawapres. Kemudian ketika pejabat-pejabat tidak mendukung lalu diusik-usik kasus-kasus yang ada pada pejabat tersebut dan akhirnya pejabat tersebut juga
mendukung anaknya supaya mereka aman. Dan baru-baru ini kita juga mendapat kabar bahwa PDIP tidak mau mendukung. Dan akhirnya yang terjadi adalah bahwa Sekjen PDIP sekarang dipermasalahkan dan tiba-tiba dipanggil oleh KPK. Pertanyaannya, kenapa dahulu didiamkan saja? Apakah karena PDIP tidak mau bergabung dan tidak mau masuk akal sih. mendukung pencawapresan anaknya sehingga diusik-usik kesalahannya sehingga nantinya menyerah supaya mau bergabung dan mendukung pencawapresan anaknya. Dan oleh karena itu kesimpulannya adalah bahwa seolah-olah Jokowi mendukung para koruptor sepanjang mau bergabung dan mendukung pencawapresan anaknya. Demikian. Buat orang-orang ahli hukum, gue mau nanya, gue mau nanya ini mah ya. Kalau ada masyarakat Indonesia bersuara di sosial media bisa terjerat pasal ETE, hoax, atau lain semacamnya seperti menyebarkan informasi palsu lah atau bohong lah, kan bisa dipidana. Kalau Pak Presiden atau Gibran Rakabuming Raka yang menyebarkan informasi palsu itu bisa kena pidana ya enggak ya? Seperti dia bilang ada investor asing di IKN, dan Pak Jokowi juga bilang udah banyak investor asing di IKN seperti negara-negara yang disebutkan di dalam videonya, dan itu disebutkan di media-media besar lagi. Itu jatuhnya pembohongan publik, menginformasikan informasi yang tidak benar. Itu bisa kena pidana apa enggak ya? Atau bisa dilaporin apa enggak ya? Jangan pakai alasan berbohong untuk kebaikan bangsa dan negara, itu nggak bisa masuk logika kalau kayak gitu. Coba gimana pendapatnya? Aku tulis di kolom komentar ya. Jangan judi. Ya, Pak. Judi, jangan berjudi. Jangan judi yang pertama buat di polisi, jangan judi yang kedua buat di TNI, jangan judi yang ketiga himbauan buat para menterinya yang nggak becus nanganin judi, malah mau dikasih bansos lagi. Ya, ngeri-ngeri sih apa yang menjadi komentar para netizen ini, betul-betul membuat mental dari Pak Jokowi dan pendukungnya pasti akan down. Dan lagi-lagi saya salpok dengan apa yang dikatakan oleh Bang Rocky Gerung yang begitu menohok. Saya kira tak ada akhlak memang. Kepala ikan lebih berharga daripada kepala negara. Seolah-olah Pak Jokowi ini memang tidak ada harganya di negeri ini sebagai pemimpin, sebagai orang yang nomor satu di negara ini. Tak ada lagi harga dirinya di mata Bang Rocky Gerung dan juga para netizen. Kenapa? Karena Pak Jokowi sendiri yang membuat wibawanya luntur, apa yang menjadi kinerjanya tidak becus sebagai presiden, yang ada hanya melakukan sebuah janji-janji palsu terhadap rakyat Indonesia. Setelah itu ngeles lagi dan begitu seterusnya, sehingga sebagian rakyat Indonesia memang betul-betul dibuat geram dan tak tanggung-tanggung lagi membuat sebuah kritikan-kritikan yang sangat pedas dan bahkan menyerang Pak Jokowi sampai ke keluarga-keluarganya. Yang saya kira kalau kita menilai bahwa sebagian rakyat Indonesia sudah tidak lagi mempunyai etika terhadap pemimpinnya. Kenapa? Karena pemimpinnya sendiri yang mengajarkan hal tersebut dan memporak-porandakan negeri ini hanya untuk ambisinya dan kekuasaannya, dan kekuasaan yang ia ingin pertahankan dan dilimpahkan ke anak-anaknya dan bahkan cucunya nanti. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga ada manfaat dari video yang saya up. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.